Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3276 Kekuatan Besar. Serahkan. Kamu tidak bisa menyimpan bunga 7 warna ini. Monster tua dari sisa sekte yang berkata dengan dingin. Monster tua Su Yunzong berkata, temanku, berikan kami bunga 7 warna. Saya jamin kamu aman hari ini. Monster tua dari sekte Huntian berkata, selama kamu memberikan bunga 7 warna kepada kami, tidak hanya hari ini aman, tapi aku juga bisa memberimu beberapa manfaat. Monster tua di kota Badao tertawa, hahaha, itu menarik. Teman di kuncup bunga sekarang adalah keputusanmu. Fraksi mana yang akan kamu serahkan bunga berwarna-warni itu? Jika kamu ingin memberikannya kepadaku, kamu bisa melakukannya. Lin Bei di kuncup bunga, mendengar kata-kata dari 6 kekuatan, perlahan-lahan menyeringai. Diam lama sekali, Lin Bei belum menjawab. Sekarang terserah Anda untuk membuat keputusan, kata monster tua dari sisa sekte yang. Tuan-tuan. Lin Bei dapat merendahkan suaranya, mengubah suaranya menjadi suara yang kering dan rendah, dan menyembunyikan garis suara aslinya. Lin Bei berkata dengan dingin, aku khawatir kamu akan kecewa. Hari ini aku tidak ingin memberikan bunga 9 warna ini. Saat dia berbicara, Lin Bei berpikir dan bergegas ke puncak gunung. Dalam sekejap, 1000 mil. Berhenti. Mau lari. Gampang sekali. Kami bilang, kamu tidak bisa menyimpan bunga 9 warna itu hari ini. Kelompok monster tua ini meraung dan berkata. Dalam sekejap, ratusan monster tua bergegas ke Lin Bei. Lin Bei duduk sejak awal, wajahnya dingin, dan ketika dia melihat monster tua datang dari belakang, hatinya terasa dingin. Ratusan 7 atau 8 orang kuat mengepung mereka. Dengan kekuatan Lin Bei hari ini, mustahil bagi mereka untuk menjadi lawan mereka. Saat ini, Lin Bei hanya bisa mempercepat ke puncak gunung. Selama dia melangkah ke barisan ketiga, dia akan aman untuk saat ini. Lin Bei sangat cepat dan terbang menjauh. Tapi kecepatan monster tua di posisi teratas di belakang mereka tidak lemah, dan mereka dengan cepat menyusul Lin Bei. Diam. Monster tua mengaum dan menyerang tunas Lin Bei. 9 pedang untuk memotong bulan. Lin Bei tidak berani menggunakan pedang pemotong naga dan pedang-pedang Danau Sutra, dia takut dikenali dan meninggalkan masalah yang tidak perlu. Saat ini, yang terbaik adalah menggunakan 9 pedang pemotong bulan. 3 tanaman merambat bertarung melawan bagian belakang, dan kekuatan yang kuat menghentikan monster tua itu. Cepat, cepat, cepat. Lin Bei melihat puncak gunung tidak jauh di depan, dan wajahnya menjadi semakin cemas. Monster tua di belakang tahu bahwa Lin Bei tidak bisa melarikan diri seperti ini. Jika tidak, begitu Lin Bei mencapai puncak gunung dengan 9 bunga berwarna di tangannya, dia bisa melangkah ke pertempuran ketiga. Pada saat itu, monster-monster tua ini tidak akan bisa mengendalikan keadaan. Mati. Monster tua Huntian Zong satu demi satu, kekuatan yang kuat langsung mengenai tunas Lin Bei. Dengan dentuman keras, kuncup bunga rusak parah, dan kuncup bunga mulai retak. Dan sejak awal Lin Bei, dalam pukulan ini, juga menyemburkan darah. Pemburu sekte. Hati Lin Bei menggeram pelan, meski sangat marah, namun tidak berhenti, terus mengendalikan kuncup bunga untuk terbang ke arah depan. Tinju monster tua Huntian Zong gagal membunuh Lin Bei. Pada saat ini, wanita tua Su Yunzong membalikkan tangannya, dan cahaya ilahi menyinari kuncup Lin Bei. Lin Bei memuntahkan darah lagi, dan wajahnya tertekan. Tapi Lin Bei masih mengertakkan gigi dan berjuang keras, mengendalikan kuncup bunga dan bergegas ke puncak gunung. Bersenandung. Monster tua dari sisa klan yang mendengus dingin, dan cahaya api tak berujung melintas dari tubuh mereka dan mengenai tunas Lin Bei. Klik dan klik. Terdengar suara tajam, dan retakan besar muncul di kuncup bunga Lin Bei. Dan duduk sejak awal Lin Bei, meludahkan darah, gangguan nafas, gemetar.
Tapi Lin Bai tidak berhenti. Dia harus pergi ke puncak gunung. Kalau tidak, dia akan mati hari ini. Lin Bai duduk sejak awal saat ini, melihat ke belakang, dan melihat monster tua di Gunung Hulu dengan gagah berani, dan kekuatan yang kuat mengalir langsung ke kuncup bunga. Guntur 3 warna. Lin Bai meraung, kekuatan guntur menyebar, melindungi seluruh kuncupnya. Itu kamu. Ketika Hun Tianzong melihat kemunculan Dewa Petir 3 warna, mereka terkejut. Orang kuat dari Sekte Huntian mengetahui dari lagu Zuo bahwa begitu Lin Bai bekerja dengan orang-orang, dia akan mengumpulkan 3 warna guntur untuk melindungi tubuhnya. Oleh karena itu, monster tua Hun Tianzong pada dasarnya menentukan bahwa prajurit sejak awal adalah Lin Bai ketika dia melihat Dewa 3 warna guntur. Umur panjang dan ada padanya. Monster-monster tua dari Hun Tianzong saling memandang dan menjadi gila. Hun Tianzong telah lama mencari Lin Bai di alam rahasia naga putih. Namun, di sini terlalu besar, terlalu besar. Sulit menemukan pendekar yang tidak memiliki sejarah atau masa lalu. Sejauh ini Hun Tianzong belum menemukan Lin Bai. Namun tak disangka, kini Lin Bai justru mengantarkannya kepada mereka. Seni bela diri keluarga awan kota Dongyang segera, kekuatan yang kuat untuk mematahkan perlindungan kuncup bunga guntur, tetapi juga di dalam kuncup Lin Bai, mengenai mulutnya dan meludahkan darah. Baiklah, izinkan aku datang ke kota Badao untuk pukulan terakhir. Monster tua kota Badao melihat kuncup Lin Bai hendak mencapai puncak gunung, jadi mereka tidak menunggu. Mereka menghunus pisaunya dan membelah langit. Dao Gang yang menakutkan berhembus ke tunas Lin Bai. Jika ini terjadi, belum lagi Lin Bai, bahkan jika dia adalah prajurit 7 atau 8 di alam kekaisaran, dia pasti akan mati. Lin Bai melihat serangan pisau itu, wajahnya segera berwibawa, dan segera dia menggigit giginya, terbang keluar dari kuncupnya, dan terbang dari atas kuncup bunga 9 warna. Pedang terbang. Setelah memetik 9 warna bunga, Lin Bai segera menginjak pedang terbang tersebut dan langsung berpindah 100 mil ke puncak gunung. Di puncak gunung, di depan jalan kuno, terdapat deretan transparan. Sekarang Lin Bai berdiri di depan barisan ini. Memegang 9 bunga berwarna di tangannya, Lin Bai memenuhi syarat untuk berjalan melalui susunan ini. Berdiri di depan barisan, Lin Bai tidak terburu-buru masuk ke dalamnya. Sebaliknya, dia melihat kembali ke 6 kekuatan, dengan senyuman dingin di mulutnya, saya telah melihat semua keahlian Anda hari ini, dan saya akan mengingatnya. Jika saya punya waktu di masa depan, Lin pasti akan membiarkan Anda lihat dan pahami kemampuan Lin. Tapi hari ini, Lin Bai tidak akan bersamamu lagi. Lin Bai marah di dalam hatinya. Namun, tingkat budidaya lawannya terlalu tinggi. Jika Lin Bai bergegas bertarung dengan mereka sekarang, dia pasti sedang mencari kematian. Di bawah tatapan 6 kekuatan dan ratusan prajurit, Lin Bai berbalik dengan senyum dingin dan memasuki barisan ketiga. Sayangnya, saya tidak menyangka akan membiarkan orang ini melarikan diri. 6 kekuatan berhenti di depan barisan. Mereka tidak dapat memasuki susunan ketiga tanpa bunga 9 warna. Dan pada saat ini, ada cahaya 9 warna di gunung itu. Orang-orang kuat dari 6 kekuatan saling memandang dan segera terbang ke depan. Bab 3277 Formasi ketiga. Aula kenaikan. Lin Bai menyeret tubuhnya yang terluka parah ke pertempuran ketiga. Dia berlumuran darah. Wajahnya pucat, nafasnya tidak teratur dan dia hampir terjatuh. Siapapun dapat melihat bahwa Lin Bai baru saja mengalami pertempuran sengit. Lin Bai berdiri di jalan batu giok putih kuno, perlahan berjalan ke depan, selangkah demi selangkah di puncak gunung. Sebelum kurang dari 100 langkah ke depan, pandangan Lin Bai tiba-tiba terbuka. Di puncak gunung terdapat sebuah bujur sangkar besar yang dilapisi dengan ubin lantai persegi berwarna giok putih. Di ujung alun-alun, sebuah istana yang sangat megah berdiri di atas langit.
Dari kejauhan, Lin Bai dapat melihat bahwa plakat istana itu memiliki 3 karakter besar, Aula Fei Sheng. Sekarang, di alun-alun, di arah yang berbeda, berdiri 10 prajurit. Mereka berdiri di atas batu bata, tetapi tidak bergerak, seolah-olah tidak berani bergerak maju. Itu kamu. Itu kamu. Lin Bai melihat. Dengan seksama. Di antara lusinan prajurit di alun-alun hari ini, ada beberapa orang yang dia kenal. Mereka adalah Wu Daochil De Ilong, Lagu Huntian Zhongzuo, Sen Qianlang Kota Badao, Jurang Awan Kota Dongyang, Hulusan Li Qingxin, dan Pri Miaoyu Baiman dari Su Yunzong. Biarkan Lin Bai melangkah ke alun-alun, adalah suara orang-orang ini. Bahkan di wajah Lagu Zuo dan Erlong, mereka memiliki perasaan yang kuat untuk membunuh Lin Bai. Tetapi meskipun mereka ingin membunuh Lin Bai, mereka sepertinya tidak bisa bergerak. Mereka hanya bisa melihat Lin Bai dari kejauhan. Setelah Lin Bai melihat ke kerumunan, dia melihat ke Aula Fei Sheng, mengangkat langkahnya dan berjalan selangkah demi selangkah. Tunggu, Tuan Muda. Pada saat ini, Baiman, Pri Miaoyu dari Su Yunzong, memanggil Lin Bai. Lin Bai Gang baru saja mengangkat langkahnya, lalu dia mengambil kembali dan menatap Baiman tanpa ekspresi. Bukan karena Lin Bai tidak mau bicara, tapi Lin Bai sekarang mengeluarkan seteguk darah begitu dia membuka mulutnya. Baiman berkata dengan suara rendah, Tuan Muda, lihat ubin lantai di alun-alun ini. Setiap ubin lantai adalah sejenis susunan. Ada 9.999 ubin lantai di alun-alun, dan ada 9.999 jenis susunan yang berbeda. Di antara susunan ini, hanya ada satu cara untuk sampai ke Aula Fei Sheng dengan aman. Kamu bisa menganggap ubin lantai di sini sebagai labirin, dan titik awal labirin ini adalah ubin lantai di bawah kakimu sekarang. Jika kamu mengambil langkah yang salah selanjutnya, kamu akan terjebak dalam susunan ubin lantai, sama seperti kita. Kamu hanya bisa berhenti dan mempelajari susunan ini sedikit. Setelah memecahkan susunan pada ubin lantai, kita bisa melanjutkan. Ini adalah pertempuran ketiga. Pertempuran surga. Jadi, saya ingin mengingatkan Anda bahwa Anda harus berpikir jernih saat melangkah selanjutnya. Pri Miaoyu dengan baik hati mengingatkan Lin Bai. Lin Bai mendengar kata-kata Pri Miaoyu, matanya tenggelam dan melihat ubin lantai di bawah kakinya. Wajahnya menunjukkan sedikit keraguan. Berman, kamu mengingatkan dia untuk melakukan apa? Anak nakal itu baik hati dan sedikit marah. Apa? Berman, apakah kamu menyukainya? Zuo Song berkata dengan suara dingin, Baiman, karena kamu dengan baik hati mengingatkannya, maka aku juga dengan baik hati mengingatkanmu bahwa kehidupan orang ini, aku telah menerima Huntian Zong, jadi aku menyarankan kamu untuk tidak menyia-nyiakannya. Terlalu banyak waktu untuknya, karena sebentar lagi, dia akan menjadi orang mati. Lagu kiri berkata dengan dingin tanpa ampun. Baiman, Pri Miaoyu, dapat mendengarnya saat ini. Tampaknya Lin Bai dan Huntian Zong dan Sekte Canyang semuanya memilikinya. Dendam yang tak terpisahkan ini. Tapi saat ini, Lin Bai sedang melihat ubin lantai di bawah kakinya. Sepertinya dia belum mendengar kata-kata keji dari Lagu Zuo dan anak nakal itu. Setelah setengah dering, Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit, menunjukkan warna tak berdaya di matanya. Dia segera jatuh dan menginjak ubin lantai di depannya. Klik dan klik. Semburan suara tajam datang. Ketika telapak kaki Lin Bai jatuh ke ubin lantai, susunannya di lantai ubin bergerak, dan sepertinya membentuk sangkar, menjebak Lin Bai di dalamnya. Hahaha, idiot, Berman dengan baik hati mengingatkanmu bahwa kamu masih begitu santai untuk menetap. Lagu kiri mencibir dengan jijik. Ketika Lin Bai terjebak, semua prajurit di alun-alun memulihkan pikiran mereka dan terus mempelajari susunan di ubin mereka sendiri, berharap dapat memecahkan susunan dengan cepat. Ketika Lin Bai terjebak di ubin lantai,
dia mendongak dan melihat para prajurit di alun-alun. Shen Qianlang ada di depan. Dia bisa memasuki aula Fei Sheng hanya beberapa langkah lagi. Kedua, ada lagu Baiman, Cilde dan Zuo. Akhirnya, awan jurang dan Li Qingxin jatuh sedikit lebih jauh. Terjebak di ubin lantai, Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata dengan suara rendah, jika saya terus mempelajari susunan yang terbakar di ubin lantai dengan caranya sendiri, maka saya pasti akan terlalu tertinggal di belakang mereka. Apalagi sekarang Shen Qianlang hanya berjarak beberapa langkah dari aula Fei Sheng. Jika saya membuang-buang waktu, diperkirakan bahkan jika saya memecahkan susunan di sini, efek Tao tidak akan berarti apa-apa bagi saya. Tidak aktif. Aku tidak bisa menahannya. Saya tidak ingin mengambil risiko, tetapi sekarang tampaknya tidak mungkin untuk tidak mengambil risiko. Metode rahasia semangat bela diri. Cermin pecah. Lin Bai berdiri di atas ubin lantai dan menjalankan metode rahasia Wu Hun. Semburan cahaya hitam menyebar dari tubuh Lin Bai. Ketika cahaya hitam di sekujur tubuhnya, Lin Bai mengangkat kakinya dan berjalan ke depan. Melangkah keluar satu langkah, telapak kaki benar-benar melangkah di atas susunan ubin lantai dan terus berjalan ke depan. Setelah menginjak ubin lantai 3, susunannya masih muncul di atasnya, tetapi Lin Bai tidak berhenti, melangkah maju dan dengan mudah melewati susunan ketiga. Awalnya, Lin Bai tidak ingin menggunakan metode rahasia semangat bela diri di sini, karena sebagian besar seniman bela diri di sini adalah monster tua yang telah memenangkan puncak dunia. Mereka telah hidup terlalu lama dan mengetahui banyak rahasia di negeri kuno. Jika Lin Bai menggunakan metode rahasia roh bela diri dengan mudah, diperkirakan dia akan dikenali sebagai metode rahasia menelan roh bela diri. Namun kini, Lin Bai harus mengambil resiko, karena buah ini, bagi Lin Bai di masa depan, juga merupakan harta karun. Jika kita melewatkan kesempatan ini, mustahil menemukan Dao Guo di tanah kuno. Di alun-alun ini, ada ubin lantai yang tak terhitung jumlahnya, membakar susunan Dharma yang tak terhitung jumlahnya, yang masing-masing berbeda. Tapi sekarang, Lin Bai terbungkus dalam cahaya hitam. Dia meningkatkan langkahnya dan masih dalam kondisi bukan siapa-siapa. Dia mengabaikan semua rintangan dalam formasi dan pergi ke aula Fei Sheng selangkah demi selangkah. Lin Bai berjalan maju dan segera menyusul jurang awan. Jurang awan menatap Lin Bai dengan bingung. Melihat Lin Bai tidak terpengaruh oleh susunan itu, dia tertegun. Ketika Lin Bai berjalan melewati jurang awan itu tertegun dan berkata, bagaimana dia melakukannya? Apakah dikatakan bahwa susunan di sini tidak valid? Jurang awan terlihat bahagia, dan segera mempelajari penampilan Lin Bai dan melangkah maju. Namun, setelah melangkah keluar dari langkah ini, jurang awan langsung mengenai susunannya, seperti menabrak pelat baja dan memantulkan jurang awan itu kembali. Tidak, susunannya masih ada. Kenapa dia belum dihentikan oleh barisan? Seru jurang awan. Bab 3278 Buah Dao. Seluruh tubuhnya ditutupi tenda hitam, Lin Bai terlihat dingin, dan matanya dingin. Dia berjalan ke aula Fei Sheng selangkah demi selangkah. Semua prajurit di sini terjebak dalam susunan batu bata. Ketika Lin Bai berjalan melewati jurang awan, mereka semua menyadari kelainan Lin Bai dan berbalik untuk melihat Lin Bai. Ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang dia lakukan? Ya Tuhan. Semua prajurit di sini terkejut. Susunan di atas ubin lantai sepertinya tidak berpengaruh pada Lin Bai. Lin Bai berjalan selangkah demi selangkah, seperti lapangan santai. Melewati sisi jurang awan, Lin Bai tidak mengucapkan sepatah kata pun dan langsung berjalan ke depan. Ketika dia sampai di sisi tuan muda yang nakal, dia berkata dengan suara dingin, Dao Guo di dalam adalah milikku. Jika kamu bergerak, aku akan membuatmu mati. Menghadapi ancaman tuan muda yang tidak adil, Lin Bai menutup telinga dan melanjutkan.
Segera, Lin Bai datang ke sisi Li Qingxin, dan Li Qingxin berkata sambil tersenyum, Daoguo Bibi, kamu harus menyimpannya dengan baik setelah kamu masuk, jika tidak, bibimu akan mengirimmu kembali ke barat dengan seteguk racun, Ham. Lin Bai tersenyum dengan jijik dan berjalan ke depan. Baiman, Peri Miaoyu, berkata dengan suara rendah, saya tidak menyangka tuan muda itu begitu luar biasa. Arai di sini tidak bisa berbuat apa-apa untuk mendapatkan tuan muda. Bisakah Anda memberitahu saya metode apa yang digunakan? Lin Bai juga membunuh Peri Miaoyu. Dia melewati gadis itu dan melanjutkan. Datang ke sisi Zuo Song, Lin Bai menatap Zuo Song dengan mata dingin. Zuo Song takut menggigil di sekujur tubuhnya. Langkahnya terhuyung mundur selangkah, tampak bermartabat pada Lin Bai. Tapi Lin Bai hanya melihat dan melanjutkan. Akhirnya, Lin Bai pergi ke depan, yaitu ke sisi Shen Qianlang. Shen Qianlang memandang Lin Bai tanpa ekspresi dan berkata dengan suara rendah, kamu menang. Dogo milikmu. Mendengar kata-kata Shen Qianlang, Lin Bai tidak berhenti. Dia sepertinya tidak mendengarnya sama sekali. Dia naik selangkah demi selangkah. Berjalan melewati alun-alun, menaiki tangga aula Fei Sheng, dan berjalan ke pintu depan. Lin Bai berdiri di bawah plakat aula Fei Sheng dan menatap ke arah 3 karakter besar aula Fei Sheng. Segera, Lin Bai mengangkat tangannya dan membuka gerbang. Semua prajurit yang terperangkap di alun-alun mendongak dan melihat bahwa gerbang aula Fei Sheng, yang telah disegel selama bertahun-tahun, dibuka kembali. Lin Bai berjalan ke aula. Di dalam aula, ada potret. Lin Bai berjalan mendekat dan melihat bahwa potret-potret ini adalah nenek moyang Sekte Naga Putih. Banyak karakter dalam potret yang pernah mendominasi dunia seperti telinga ternak. Namun, seiring berjalannya waktu, para pejuang ini bisa duduk, pergi ke makam Tuhan, atau pergi ke dunia roh. Sebaliknya, mereka belum muncul di negeri purba. Setelah melihat semua potret, Lin Bai menemukan platform batu giok dengan kotak batu giok di tengah aula. Lin Bai mendekat dan membuka kotak giok itu. Ia menemukan buah berwarna hitam seukuran karapas. Buahnya yang berwarna hitam, layu dan warnanya kusam, sekeras batu di jalan. Apakah ini Daoguo? Sejak memasuki pertarungan ketiga, inilah kata-kata pertama Lin Bai. Saat membuka mulut, dari gigi Lin Bai, bekas darah mengalir keluar. Lin Bai mengulurkan tangan dan mengambil Daoguo seukuran cangkang jari dan meletakkannya di jantung tangannya. Ketika Lin Bai mengambil Daoguo, Lin Bai penuh energi, seolah-olah dia sangat terkesan oleh orang lain. Di depan mata Lin Bai, dia tiba-tiba melihat hamparan langit dan bumi yang luas. Di langit, ada langit cerah di atas langit. Di bawah awan, ada prajurit yang terbang. Di bumi, kolam kota berdiri, dan orang-orang yang berjalan ke sana kemari berada dalam arus deras. Begitu gambarnya berubah, Lin Bai tampak melihat langit berbintang lagi. Tampaknya ia telah melihat bintang-bintang yang dekat tetapi tidak dapat disentuh. Serasa melihat ikan-ikan kecil berenang riang di lautan tak berbatas. Nampaknya terlihat tetesan air tak berdaya yang terperangkap di hutan pegunungan dan sungai. Tampaknya telah melihat hutan lebat yang terbakar oleh api langit. Tampaknya telah terlihat tunas hijau di abu setelah ribuan tahun. Tampaknya melihat neraka Shuro yang dituju orang setelah kematian. Tampaknya melihat 9 awan di atas, makhluk abadi yang riang. Tampaknya telah melihat orang-orang jahat yang mencari nafkah dengan tersesat. Tampaknya saya telah melihat orang kaya, berpelukan, keluarga-keluarga cantik dalam kelompok. Sepertinya melihat pengemis yang mati kedinginan di jalan pada musim dingin. Tampaknya, ketika Lin Bai memegang buah di tangannya, banyak gambar tiba-tiba muncul di matanya. Dan setiap gambar yang muncul membuat Lin Bai gemetar untuk waktu yang lama, sulit untuk menenangkan diri. Lin Bai melihat seorang lelaki tua, mengenakan jubah Tao dan membawa pedang, berjalan keliling dunia.
Dia pergi untuk berdiri di atas awan dan meraih bintang-bintang. Dia pergi ke laut tanpa batas dan menyaksikan ikan-ikan berenang dengan gembira di air. Dia pergi ke gunung dan hutan untuk memecahkan sungai, dan mengeruk sungai untuk mendapatkan setetes air yang terperangkap di sana. Dia pergi melihat api langit yang membakar gunung dan hutan. Ia menyaksikan tunas-tunas hijau tumbuh dari reruntuhan pegunungan dan hutan. Dia melihat gerbang hantu tempat roh-roh pergi setelah kematian manusia. Dia mengunjungi makhluk abadi yang merasa nyaman. Dia melihat orang-orang jahat yang tersesat di dunia. Dia bahkan melepas jubah taunya, meletakkan pedangnya dan duduk di kota kecil selama beberapa tahun. Dia pengemis yang mati kedinginan di jalan. Dia adalah tumbuhan, gunung dan batu antara langit dan bumi. Dia adalah seorang kaisar, orang kaya, pengemis dan manusia biasa di dunia fana ini. Dia adalah api langit antara langit dan bumi, hutan pegunungan, kuncup hijau yang menembus bumi. Dia adalah ikan yang berenang di dalamnya laut dengan gembira, dan yang abadi yang bebas dari awan. Dia adalah segalanya di dunia ini. Sua. Wajah Lin Bai terkejut, dan tangannya yang gemetar melepaskan Dao Guo. Dao Guo jatuh ke tanah dalam sekejap. Saat ini, gambar di depan Lin Bai berangsur-angsur menghilang. Ini adalah alam Tao, kata Lin Bai dengan heran. Melompat keluar dari langit dan bumi, bukan dalam 5 elemen, tidak di bawah kendali pemerintah setempat, tidak dalam reinkarnasi. Alam abadi Tao. Wajah Lin Bai terkejut, dan keterkejutannya sulit disembunyikan. Segera, Lin Bai mengambil Dao Guo dengan hati-hati dari tanah dan memasukkannya ke dalam kotak giok. Kemudian Lin Bai berencana untuk memasukkan kotak giok itu ke dalam tas penyimpanan, tetapi Lin Bai memikirkannya dengan hati-hati, dan mengeluarkan labu hijau itu lagi. Dia memasukkan kotak giok itu ke dalam labu hijau dan menyimpannya dengan hati-hati. Lin Bai tidak tahu. Pada saat dia memegang buah itu, sajak Lin Bai menjadi semakin banyak. Semakin banyak pantun, semakin besar harapan untuk menembus ranah Tao. Lin Bai mengambil kotak giok itu, melihat ke-700 potret di aula Feisheng, mengepalkan tinjunya dan berkata dengan hormat, di zaman kuno, Lin Bai, seniman bela diri muda, datang ke Sekte Naga Putih hari ini untuk mengambil Dao Guo. Lin Bai berterima kasih kepada Bai Longzong atas pemberiannya. Jika dia berhasil suatu hari nanti, dia akan memulihkan klan Naga Putih. Begitu bahasa daerah Lin jatuh, lebih dari 700 potret kepala keluarga Naga Putih di aula Feisheng menyala. Semua potret, saat ini, Fly Ash dimusnahkan. Untuk menghilangkan rasa sakitnya, pergilah jauh ke pegunungan dan cari obat ajaib. Untuk mencari kekuatan, sembahlah klan leluhur dan kembangkan kekuatan magis. Untuk mendapatkan umur panjang dan buah Tao. Jalan surga tidak kenal ampun, tetapi manusia punya mimpi. Di aula Feisheng yang terbuka, ada desahan. Jalan keluar dari dunia ini tak berdaya, jalan keluar dari perubahan waktu. Bab 3279 mendominasi dunia. Setelah melihat Lin Bai mendorong gerbang aula Feisheng dan masuk ke dalamnya, semua prajurit di alun-alun sepertinya menyetujui bahwa Lin Bai akan mendapatkan Dao Guo. Oleh karena itu, Pri Miaoyu, Shen Qianlang, Cloud Abyss, Li Qingxin, Zuo Song, dan lainnya tidak mencoba menerobos pertempuran tersebut. Sebaliknya, dia adalah seorang anak yang tidak adil, matanya berkilat dingin. Namun, warna wajah Elong, seorang tuan muda yang nakal, suram. Dengan hentakan kakinya, seluruh gunung terkejut saat itu. Segera, anak nakal itu mencubit rumusan Dharma dan mengucapkan kata-kata di mulutnya selama beberapa waktu. Kemudian pada saat ini, tiba-tiba dari puncak ledakan kekuatan spiritual yang tiba-tiba terkondensasi dalam tubuh putra yang tidak adil itu. Itu setengah jalan ke atas bukit. Ketika 6 kekuatan melihat kekuatan spiritual muncul dari tanah,
mereka semua berhenti satu demi satu, dan mata mereka bersinar dengan liar. Monster tua dari Huntian Zong melihat kekuatan ajaib yang dapat dilihat dengan mata telanjang, dan berkata dengan suara rendah, "Ini ada di seluruh dunia." Wanita tua dari Su Yun Zong berkata dengan suara rendah, "Di tepian tanah." Monster tua di kota Badao berbisik, "Kekuatan untuk mengendalikan langit." Monster tua kota Dongyang tiba-tiba berseru, "Raja datang ke dunia." Monster tua Gunung Hulu mengedipkan matanya dan melihat ke puncak gunung. Dia berkata dengan suara dingin, "Apakah ada prajurit dari keluarga kerajaan-kerajaan suci di sini?" Monster tua dari sisa Yang Zong saling memandang dan berkata dengan suara rendah, "Apakah pangeran ke-19 yang mengendalikan barisan Zongzu?" Di alun-alun atas, Shen Qianlang, Li Qingxin, Yun Abis, Zuo Song dan yang lainnya menoleh untuk melihat anak nakal itu. Pada saat ini, tuan muda yang nakal itu mendengus dingin, "Di bawah seluruh dunia, pimpin pantai bumi, kendalikan surga, dan raja datang ke dunia." Yi Zhao Elong menggunakan kekuatan barisan pertempuran Zongzu untuk bertarung untukku dan bunuh orang ini. Kekuatan spiritual yang dikumpulkan dari puncak gunung berubah menjadi kekuatan yang menjulang tinggi di tubuh anak yang tidak adil itu. Pada saat ini, putra nakal itu tiba-tiba mengangkat jarinya dan menunjuk ke Aula Fei Sheng. Kekuatan luar biasa terbang dan menghantam Aula Fei Sheng. Tiba-tiba, Aula Fei Sheng langsung meledak. Di Aula Fei Sheng, Lin Bei berdiri di Aula Fei Sheng dan menyaksikan 700 potret terbakar di depannya. Dengarkan desahan pelan di aula. Hukum surga tanpa ampun, dan manusia punya mimpi. Lin Bei tidak tahu kenapa. Saat ini, semburan kesedihan keluar dari hatinya. Ada setetes air mata di mata kirinya. Lin Bei sekali lagi memuja aula. Pada saat ini, Lin Bei tiba-tiba merasakan kekuatan yang mencekik menyerangnya. Lin Bei menoleh ke belakang dan melihat bahwa anak yang tidak adil itu membunuhnya. Kekuatan mengerikan itu segera menghantam Aula Fei Sheng. Tidak baik. Pada saat ini, Lin Bei bangkit dari langit dan bergegas keluar aula untuk menghindari pukulan itu. Bahkan jika Lin Bei berbahaya dan berbahaya untuk dihindari, tapi pukulan ini atau akan terbang ke istana setelah hancur. Setelah Aula Fei Sheng pecah, susunan di alun-alun tiba-tiba menghilang. Terlebih lagi, 3 formasi besar di puncak gunung, susunan langit, susunan tumbuh-tumbuhan, dan susunan bumi, semuanya runtuh dalam sekejap. Karena Aula Fei Sheng adalah mata dari 3 susunan. Sekarang Aula Fei Sheng dihancurkan, dan ketiga susunan itu menghilang secara alami. Pertempuran surga telah hancur. Apakah Aula Fei Sheng itu yang menjadi mata dari ketiga susunan ini? Sekte Naga Putih memiliki perhitungan yang mendalam. Mereka menempatkan Dao Guo di Aula Fei Sheng dan menggunakan Aula Fei Sheng sebagai mata formasi dari 3 formasi. Jika kita menyerang Aula Fei Sheng, kita akan menghancurkan Dao Guo bersama-sama. Jika kita tidak ingin menghancurkan Dao Guo, kita hanya dapat memecahkan susunannya sedikit. Shen Qianlang, Li Qingxin dan lainnya juga mengerti saat ini. Aula Fei Sheng adalah mata dari 3 susunan. Hari ini, tuan muda yang nakal tidak ingin membiarkan Lin Bei mendapatkan buah Tao, jadi dia berencana untuk menghancurkan Lin Bei dan Dao Guo bersama dengan Aula Fei Sheng. Namun, dia tidak menyangka akan menghancurkan ketiga mata susunan itu secara tidak sengaja. Mata susunannya rusak, dan semua prajurit yang terperangkap bebas. Penyebaran susunan tumbuhan dan tumbuhan, sehingga semua yang tersembunyi di dalam tunas pencak silat pun terungkap. Di kaki gunung, ada prajurit yang bertarung dengan roh batu penjaga, tetapi sekarang dengan runtuhnya pertempuran di bumi, roh batu ini langsung turun ke tanah dan berubah menjadi tumpukan puing. Semua prajurit terkejut dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, monster tua dari 6 kekuatan dalam susunan rumput dan pepohonan, setelah menyadari runtuhnya susunan tersebut, bergegas ke puncak gunung dan sampai ke alun-alun di depan Aula Fei Sheng. Elder.
Elder. Elder. Shen Qianlang, Li Qingxin, Yun Yuan dan yang lainnya mendatangi para tetua dari pasukan mereka sendiri dan menjelaskan kepada mereka apa yang terjadi di sini. Dan monster tua dari sisa klan yang datang ke sisi putra yang tidak adil, dan wajahnya menunjukkan rasa hormat kepada putra yang nakal. Putra yang nakal dengan dingin menatap Lin Bai yang telah lolos dari perampokan dan memanggil monster tua dari sisa sekte yang, Dao Guo menyerangnya, bunuh dia. Kembalikan dogo itu kepadaku. Mendengar kata-kata tuan muda, monster tua dari sisa sekte yang mengangkat kepala mereka satu demi satu, dan menatap Lin Bai dengan sedikit kekejaman di wajah mereka. Pada saat ini, kekuatan lain seperti Su Yunzong, Badao Cheng, dan Hun Tianzong juga mengetahui dari Miao Yuxianzi, Shen Qianlang, Zuo Song, dan lainnya bahwa Lin Bai telah menerima Dao Guo. Secara khusus, seni bela diri sekte pemburu tidak terlalu bagus di mata Lin Bai. Karena Hun Tianzong tahu bahwa Lin Bai memiliki pil umur panjang. Kesempatan yang luar biasa. Dia mendapatkan 2 dari 3 kuil sekte naga putih, panjang umur dan Dao Guo. Mata Hun Tianzong berwarna ungu karena iri. Monster tua kota Badao keluar 2 langkah dan memandang Lin Bai. Dia berkata dengan suara rendah, "Adik kecil ini, aku mendengarnya." Tetapi pada saat suara monster tua di kota Badao belum selesai, salah satu prajurit, yang telah memenangkan posisi teratas di wilayah tersebut, terbang keluar dan membunuh Lin Bai dengan satu tangan. Chanyang Zong, kamu berani memimpin. Apakah kamu ingin mati? Monster tua kota Badao itu meraung. Lin Bai bereaksi cepat saat ini, dan monster tua dari sisa sekte yang telah membunuh di depannya. Lin Bai mundur dan pergi dengan cepat. Melihat monster tua dari sisa klan yang, kekuatan klan lain tidak tahan. Kota Batao, ayo pergi. Monster tua kota Badao berkata dengan dingin. Kepada siapa? Apakah itu sekte Chanya? Atau bocah Lin Bai? Seseorang bertanya. Monster tua di kota Badao berkata dengan suara dingin, tentu saja, itu Lin Bai Jia. Dia membawa Dao Guo. Ambil Dao Guo dulu, lalu bicarakan. Monster tua Su Yunzong juga berkata dengan suara dingin, ambil buah jalan. Monster tua Hulusan berkata dengan dingin, ini mungkin kesempatan terbesar di klan Naga Putih. Sejak aku bertemu denganmu, tentu saja aku harus bertarung untuk 1 atau 2. Prajurit kota Dong yang tidak ragu-ragu, di Chanyang Zong yang membunuh Lin Bai pada saat itu, segera bergegas keluar, membunuh Lin Bai. Dalam sekejap, Lin Bai melihat ratusan monster tua di depannya, dan tiba-tiba wajahnya menjadi dingin, dan dia dengan cepat mundur. Bab 3280 melarikan diri. Tanpa batasan susunannya, para prajurit di seluruh puncak gunung bergegas ke puncak gunung satu demi satu. Apakah ini puncak gunung? Ya. Bagaimana dengan Aula Fei Sheng? Mengapa monster tua dari 6 kekuatan bergegas menuju pria berbaju putih? Pria berbaju putih sepertinya terluka parah. Banyak pendekar yang datang ke puncak gunung terkejut melihat pemandangan ini. Ratusan monster tua yang telah mencapai puncak gunung bergegas menuju Lin Bai. Di antara kerumunan, Zhang Zhenqing, Zhang Tianxiang dan prajurit Zhang Jia lainnya juga datang terlambat ke puncak gunung. Itu saudara Lin. Sekilas, Zhang Hu melihat prajurit itu dikepung oleh ratusan monster tua, dan dia adalah Lin Bai. Zhang Zhenqing ternganga dan berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Mata Zhang Tianxiang berkilat liar, dan sebuah ide berani muncul di hatinya. Dia berkata dengan suara rendah, maksudmu apakah Lin Bai akhirnya mendapatkan Dao Guo? Namun, para pejuang ini tidak mengetahui bahwa Dao Guo ada di tangan Lin Bai. Hanya 6 kekuatan yang mengetahui bahwa Dao Guo ada di tangan Lin Bai. Zhenqing dengan cepat berseru, penatua. Zhang Tianxiang menggelengkan kepalanya dan berkata, Zhang Zhenqing, saya tahu apa yang Anda pikirkan, tapi jangan pikirkan itu.
Keenam kekuatan ini bukanlah eksistensi yang bisa kita hadapi di Zangjia. Apalagi 6 kekuatan, bahkan jika itu salah satu dari mereka, kami tidak ingin melawan mereka. Jadi kami tidak dapat membantu Lin Bai dalam perang ini. Zhang Tianxiang menjaga kewarasannya. Sekarang Lin Bai dikepung oleh 6 kekuatan, dan dia adalah 6 kekuatan terkuat di wilayah Longhe. Siapapun yang berani campur tangan di wilayah Longhe tidak diragukan lagi sedang mencari kematian. Kemudian, prajurit yang datang ke puncak gunung melihat bahwa Lin Bai dikepung oleh 6 kekuatan. Kekuatan, dan hatinya hampir menebak keseluruhan cerita. Sepertinya pada akhirnya, dia mendapatkan Dao Guo. Bahkan jika dia mendapatkan Dao Guo, bisakah dia mempertahankannya oleh prajurit yang hanya memenangkan posisi teratas? Banyak dari prajurit melihat ke arah Lin Bai dan mencibir. Menurut pendapat mereka, bahkan jika Lin Bai mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan Dao Guo, dia pada akhirnya akan diserang oleh monster tua dari 6 kekuatan dan mengambil Dao Guo. Serahkan. Itu. Sangat tidak masuk akal. Bunuh dia, kita tidak dapat menemukannya di tas penyimpanan sendirian. Orang kuat dari 6 kekuatan meraung dan bergegas ke Lin Bai. Bersama-sama, ada ratusan seniman bela diri yang telah mencapai puncak gunung dan bergegas ke Lin Bai. Kekuatan seperti itu, cukup untuk mengguncang status Kabupaten Longhe. Selain itu, pergi. Lin Bai melihat orang-orang kuat itu turun lagi, dan segera mengertakkan giginya, pedang terbang itu keluar dari tubuhnya dan jatuh di kaki Lin Bai. Dengan teknik pedang, Lin Bai tiba-tiba bergegas keluar dari daerah pegunungan Sua. Tanda hubung. Lin Bai seperti meteor yang melewati langit, dan menghilang di langit. Melihat kecepatan Jenderal Lin Bai, Zhang Tianxiang juga cukup terkejut dan berkata, saya tidak menyangka dia memiliki metode tubuh yang luar biasa. Penghindaran. Saya harap langkah ini dapat membantunya lolos dari bencana ini. Melihat Lin Bai melarikan diri, Zhang Zhenqing berkata dalam diam, Saudara Lin, kamu harus hidup. Lin Bai berubah menjadi meteor dan langsung terbang ke langit. Kecepatan ilmu pedang adalah 108.000 li dalam sekejap. Namun, kecepatan para prajurit yang telah memenangkan 7 atau 8 tingkat teratas tidak puas. Meskipun mereka tidak dapat mencapai kecepatan pedang kekaisaran, mereka tidak jauh di belakang. Terlebih lagi, di antara para ratusan seniman bela diri yang memenangkan puncak dunia, banyak dari mereka yang pandai menghindari metode tubuh. Mereka menggigit Lin Bai. Meskipun sulit untuk mengejar Lin Bai untuk sementara waktu, Lin Bai tidak ingin mendapatkannya singkirkan mereka. Dalam perjalanannya untuk melarikan diri, Lin Bai menoleh ke belakang, dan masih ada lebih dari 10 prajurit yang telah memenangkan posisi teratas di kerajaan 8 atau 9. Dia tidak bermaksud untuk melepaskannya. Sialan. Wajah Lin Bai pucat dan rendah, dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Ada luka di tubuhnya. Sekarang Lin Bai menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Dia mendorong keterampilan bertarung pedangnya untuk membuat luka Lin Bai semakin parah. Ada ratusan monster tua di belakang, menggigit dengan keras. Lin Bai, terlepas dari lukanya, pergi dengan cepat. Dalam sekejap mata, dia menyapu puncak gunung itu dan berlari ke alam rahasia naga putih. Kini, semua pejuang yang sedang mencari harta karun di alam rahasia naga putih dapat dengan jelas melihat seorang pria berbaju putih terbang di atas langit berlumuran darah. Namun tidak lama setelah pria berbaju putih ini lewat, ratusan prajurit yang telah mencapai 7 atau 8 level di istana kekaisaran mengejarnya. Di alam rahasia naga putih, Lin Bai melarikan diri dalam kebingungan selama 3 atau 4 hari. 3 atau 4 hari pelarian, biarkan wajah Lin Bai juga seputih es. Hadirin sekalian, masih 3 hari sebelum susunan ajaib dari tempat rahasia naga putih dikembalikan ke puncaknya. Jika kita tidak menangkapnya dalam 3 hari, kita harus pergi dari sini. Manfaatkan waktu,
Tangkap dia secepat mungkin. Brengsek. Pengejaran hari ini, setiap kali hampir menangkapnya, kecepatannya tiba-tiba meningkat. Tidak perlu khawatir. Setelah 3 atau 4 hari melarikan diri, luka di tubuhnya tidak dapat ditekan, dan kekuatan spiritualnya diperkirakan akan habis. Dalam waktu 1 hari, kita pasti bisa menangkapnya. Saat ini, mereka yang mengejar Lin Bai dan ingin memperjuangkan puncak perbatasan sedang berkomunikasi satu demi satu. Apalagi saat ini waktu penutupan tempat rahasia naga putih semakin dekat. Jika Anda melewatkan waktu dan menunggu susunan alam rahasia naga putih kembali ke puncaknya, maka tidak ada satupun seni bela diri yang terperangkap di alam rahasia naga putih yang dapat melarikan diri. Poh! Lin Bai berdiri di atas pedang terbang dan memuntahkan seteguk darah. Wajahnya seputih kertas. Ketika dia melihat ke belakang, dia masih mengejarnya. Lin Bai sangat marah hingga dia menggeram, "Apakah kamu ingin mengejarku?" "Baiklah, baiklah." Saat ini, Lin Bai berkata dengan suara rendah, "Mereka semua adalah seniman bela diri yang telah memenangkan posisi tertinggi di kerajaan 7 atau 8. Tapi mereka bukanlah mereka yang berhasil meraih 9 besar. Dengan kata lain, jika kultivasi saya menembus 5 tingkat ranah tripod, seharusnya tidak sulit untuk membunuh mereka. Saya sekarang berjuang untuk tingkat kultivasi tertinggi. Tidak mudah untuk menembus alam tripod 5 tingkat. Tetapi teknik pedang yang tak terkalahkan seharusnya bisa membantuku." Mata Lin Bai berkilat dan matanya tegas. Dia sepertinya telah memutuskan untuk mengeluarkannya. Pil darah suci dari tas penyimpanan. Pil darah suci dapat membuatku dari tingkat pertama ke tingkat kedua. Pil darah suci ini semuanya diperoleh Lin Bai dari tangan Li Qingxin. Lin Bai membuka botol darah suci pil saat ini. Ketika dia menelan semua pil di dalamnya, dia berlari dengan pedang, dan mulai menyerap kekuatan pil. Ratusan pil darah suci ditelan oleh Lin Bai. Roh pedang dengan cepat dimurnikan dan diubah menjadi murni kekuatan spiritual ke dalam bidang ramuan Lin Bai. Pada saat ini, Lin Bai mengangkat kepalanya ke langit dan meraung. Tingkat kultivasinya naik dari tingkat pertama ke tingkat kedua. "Ayo lagi." Lin Bai dari tas penyimpanan, keluarkan labu hijau, ambil pil dari labu.